Apa saja tindakan yang termasuk pelecehan seksual? Godain secara verbal, even cuman bersiul doang gitu kan. Siul-siulin gitu kayak cantik. Ngomongin fisik kali ya. Terus bisa juga lewat chat, lewat komen. Gede banget. Nah itu kayak cewek boleh bawa pulang nggak gitu. Nah itu tuh bahaya banget tuh. Ngomong seksi kayak bohai kayak gitu-gitu. Bibirnya lakban aja lah, strapless. Kontak fisik juga meraba-raba kayak gitu. Kalian pakai kerudung lewat terus kayak assalamualaikum neng, Bener-bener bikin cewek gak nyaman kalau lewat gitu kan. soalnya dia bukan maksud untuk memberi salam sekedar salam. Kenapa sih lo harus ngejadiin salam sebagai catcalling lo gitu? Kamu resah nggak sih kalau ada orang yang melakukan catcalling ke kamu? Resah banget, kesel banget. Resah lah. Banget, resah banget. Resah banget sih. Resah sih kadang gitu, tapi kadang nggak juga. Kadang gue bodo amat sih gitu. Gue sebagai cowok resah gue nggak tahu rasanya gimana karena belum pernah. Mungkin gak ada yang tertarik ada sama gue. Kalau gue resah ya, gue tipe orang berkaca sama diri gitu. Kalau gue nggak pernah kayak apa tuh catcalling gitulah. Apalagi ke pekerjaannya di industri kreatif itu sangat berdekatan sekali yang begituan. Bahkan kayak aku kan pakai kerudung ya. Cowok tuh tetap maksain buat ngegodain cewek berkerudung yang lewat tuh dengan cara assalamualaikum. Tahu nggak kalau catcalling bahkan kontak mata termasuk pelecehan seksual? Tahu? Oh iya tahu. Oh, gue baru tahu sih. Ya tahu gue. Apalagi catcalling ya. Tahu banget gue. Jangan kontak mata kayak lu gitu, kayak gimana pun gitu, kayak itu pasti pelecehan gitu loh. Iya, bisa jadi. Kalau emang iya, gue baru tahu. Ada implikasi ke arah sana, gue tahu sih. Cuman gue emang udah ngerasa itu semacam catcalling udah lama ya. Anggap dalam kasus ini cewek yang di catcalling itu ngerasa nyaman-nyaman aja kayak udah temen deket ya. Kalau ceweknya nggak mau, nah itu baru pelecehan seksual. Tapi kalau misalkan dari sisi ceweknya itu mau, ya udah mungkin itu sama-sama nafsu. Sepengetahuan kamu, tempat apa yang rawan akan pelecehan seksual? Yang di sekitar gue aja ya, lokasi syuting. Tepat sekali. Tempat-tempat rame kayak pasar, terminal. Transportasi umum. Sering banget tuh, apalagi di kereta kalau lagi penuh suka digesek-gesek gitu. Gue suka risih tuh. Lokasi syuting. Dimanapun kita berada tuh juga kasus pelecehan seksual tuh mungkin aja terjadi sih. Tempat sepi, nah itu tuh jadi target utama. Sama di tempat-tempat gelap gitu sih ya, kalau bisa perginya tuh rame-rame lah. Jalanan umum malah menurut gue. Lokasi syuting. Semua tempat sebenarnya bisa ya, tergantung bagaimana pelaku ini mau melakukan atau tidak. Di Indonesia sendiri kan masih sulit untuk membuktikan kasus pelecehan seksual. Menurut kamu, apa cara yang tepat untuk membuktikan kasus tersebut? Ya jujur emang masalah satu ini tricky banget sih. Mereka cuman update sekedar di media sosial doang gitu loh, nggak melaporkan ke pihak-pihak lainnya. Mungkin dari salah satu korban yang speak up itu sih. Lu rangkul korbannya, lu kuatin korbannya, lu yakinin korbannya kalau lu didampingi, dia bakal speak up. Berhak untuk ngomong gitu, dan dia juga ngerasa dia dirugikan. Mereka padahal kena nih, mereka jadi korban, tapi mereka malu untuk mengungkapkan itu. Masih ada segmentasi masyarakat yang ngejudge lu, padahal mereka korban. Tugasnya pemerintahan untuk mewadahi itu, karena Banyak juga ya kasus pelecehan seksual yang kebal hukum gitu ya. Apa hukuman yang pantas bagi pelaku pelecehan seksual? Kalau misalnya lebih ke verbal kayak tadi, mungkin bisa dikasih sanksi sosial. Lu kasih aja dia ke masyarakat, biar masyarakat yang ngejek dia, biar masyarakat yang bully dia. Tadi jauhin, dikucilkan, diledekin. Dibina juga, bukan dihukum sih jatuhnya. Pelecehan seksual kayak gitu bisa nimbulin trauma mendalam loh, nggak cuma di korbannya aja tapi sampai keluarganya juga. Gimana ya? Muhasabah diri aja lah, lihat sendiri, karena apa yang kamu lakuin itu yang kamu terima sendiri. Tapi kalau misalnya dia sampai berani mainan fisik, benar-benar harus dihukum. Bahkan kalau bisa dikebiri, harus dikebiri sih. Kebiri. Kebiri tuh udah adil ya. wah dipotong teh. Kalau yang cowok, kalau cewek potongnya. Salam hormat teman-teman sekalian. Selamat berjumpa dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan membicarakan soal pelecehan seksual, terutama yang verbal ya, tapi kita bicarakan dulu pelecehan seksual. Karena terus terang saja di masih muda saya kira juga banyak orang ya. Mungkin kelakuannya juga sama kayak saya, biasalah dulu remaja ya kan, lirik-lirik, bahkan kadang-kadang nakal, siul-siul, kadang-kadang juga lebih nakal lagi ya, colak-colek dan lain-lain sebagainya. Padahal itu setelah saya mulai mengerti dan belajar hukum,
itu semua adalah tindakan pelecehan seksual. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi jangan kita merasa karena remaja kita jadi kayak seperti punya hak siulin perempuan-perempuan yang lewat dan menarik perhatian kita atau melakukan upaya-upaya secara fisik. Itu pelecehan seksual verbal, teman-teman sekalian, dan itu tidak boleh kita lakukan karena itu sama sekali kita tidak menghormati perempuan. Ya, di manusia atau di zaman yang beradab ini kita harus sangat menghormati perempuan. Kalau kita menghormati perempuan, praktis juga kita menjadi orang-orang yang lebih terhormat. Teman-teman sekalian, kasus pelecehan seksual sekarang ini sudah sangat serius dan pelecehan seksual ini sekarang sudah terjadi di mana-mana. Biasanya yang banyak terjadi adalah di tempat-tempat umum. Ya kayak kelakuan saya dulu kalau lagi nongkrong di jalan gitu kan, main siul-siulin aja ke perempuan-perempuan yang lewat atau lagi di jembatan begitu ya. Nah, itu biasanya tempat-tempat publik atau tempat-tempat yang penuh keramaian atau juga biasanya di tempat transportasi seperti kereta ya. Ya sekarang mungkin udah agak mendingin, tapi kan kadang-kadang jam kantor dan lain sebagainya orang begitu padat ya. Biasanya disitulah potensi pelecehan seksual terjadi. Tapi sekarang ini kita dikejutkan oleh fenomena yang menurut saya agak mengagetkan kita. Pelecehan seksual itu justru banyak terjadi sekarang ini di kampus-kampus, di tempat di mana pabrik intelektual kita ditempa. Dan yang lebih mengerikan lagi dan lebih serius lagi adalah itu justru dilakukan pada hubungan-hubungan yang seharusnya menjadi pengayom. Misalnya kejadian yang di Riau antara dosen dengan mahasiswa, bahkan dosen yang membimbing skripsi mahasiswanya yang seharusnya memberikan petunjuk dan pengajaran yang benar malah justru menyalahgunakan hubungan itu. Bahkan penyalahgunaan ini bukan hanya pada tingkat pelecehan seksual, tapi juga tingkat hubungan yang tidak sama ini karena dosen pasti lebih kuat. Ada hubungan kuasa itu diterus-teruskan. Ya. Dan ini praktek-praktek seperti ini sangat menyulitkan kita. Kenapa menyulitkan? Karena ini terjadi begitu sangat privat di tempat ruang-ruang yang tertutup, yang seharusnya itu ruangan yang sangat beradab, tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang harusnya menjaga hubungan itu justru menyalahgunakan. Nah, kalau ini dipersoalkan, yang pertama yang terjadi adalah si korban itu harus punya keberanian yang luar biasa dia. Ya. Karena pasti dia akan berpikir kalau dia berani mengungkap, maka dia harus menanggung segala resikonya, termasuk resiko hubungan dia yang sangat pribadi dengan keluarganya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya pengorbanan dia untuk dia berani keluar melaporkan atau mempersoalkan apa yang terjadi. Memang secara hukum kasus pelecehan seksual seperti ini sangat sulit pembuktiannya. Karena itu saya kira seluruh aparat penegak hukum dan akademisi harus mencari jalan keluar bagaimana kesulitan pembuktian ini bisa kita atasi. Bukan karena ketidaksenangan, ini bukan soal pro kontra, tapi praktek seperti ini terjadi. Karena itu saya respect pada Menteri Pendidikan yang memperhatikan keadaan kampus kita dan mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk mengatasi ini. Terutama membuka ruang agar ruang pelecehan seksual ini bukan ruang yang mencekam, tertutup, yang dikuasai oleh para predator-predator seksual kita. Yang kemudian sulit pembuktiannya dan menyebabkan mereka menjadi semakin berekspresi, menggunakan kekuasaannya menekan para korbannya yang ingin mencari keadilan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Perempuan Indonesia! Tiga, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Karena Anda bisa bayangkan coba, penderitaan yang begitu berat yang menyangkut harga dirinya, dia harus jelaskan itu. Itu kan sama aja pelecehan yang kedua kali. Dia udah dengan berani, tahu-tahu reaksinya malah sebaliknya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kasus yang di Riau itu, ternyata si dosen itu setelah dituntut 3 tahun di pengadilan diputus bebas. Karena itu saya menyesalkan kalau ada aparat-aparat hukum itu
hanya menggunakan otak dan normanya saja, tidak menggunakan hatinya untuk mendorong sebuah proses hukum ini menemukan keadilan. Jadi saya sangat menyayangkan kalau kita sudah bersusah-susah jaga korban sehingga dia mau bersaksi, mau diadili, tahu-tahu ujung-ujungnya putusan pengadilannya bebas karena tidak bisa dibuktikan. Dan mengagetkan kan, kita semua kaget kan, kampus ternyata gudangnya pelecehan seksual. Padahal itu orang-orang terdidik. Dan sama juga fenomenanya, walaupun dia pintar, ya, mau sarjana, bahkan sudah S2, bahkan ada kandidat S3, takut juga mempersoalkan soal pelecehan seksual ini. Jadi ini basic. Jadi sikap kita nih, pribadi-pribadi kita ini harus dibangun. Jangan kayak saya dulu gitu ya kan, seolah-olah bersiul itu adalah hak saya karena saya anak muda yang kelihatannya kuat, gagah berani, yang boleh ya biasa aja, normal aja gue jadi anak laki, lihat cewek cakep gue siul-siulin gitu loh. Saya kira itu bukan tindakan terpuji dan itu pelecehan seksual dan melanggar hukum. Jadi jangan diterus-teruskan dan jangan dijadikan kebiasaan. Karena itu dijadikan kebiasaan, maka Anda potensial menjadi penjahat pelecehan seksual. Kalau Anda sudah seperti itu, bagaimana kalau itu terjadi pada anak kita sendiri, atau adik kita sendiri, atau keluarga kita yang kena? Saya kira itu pandangan saya soal pelecehan seksual. Salam hormat dari saya.